Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Mang Iko. Pada cerita kali ini, tak kalah seramnya dengan cerita yang sebelumnya. Bagaimana dan seperti apa ceritanya? Tak usah berlama-lama. Berikut ceritanya. Sebuah saksi pembalasan. Aku adalah anak terakhir dari keluarga kecil. Aku tinggal di kampung yang jauh dari hiruk pikuk kota. Selesai sekolah dasar pada tahun 1998, di mana keadaan negara waktu itu seperti apa yang pernah Mbah Surah atau kakek ceritakan. Keadaan sedang kacau karena krisis moneter, sehingga banyak sekali yang menjadi korban untuk tidak bisa melanjutkan sekolah ke tahap selanjutnya, termasuk aku. Bahkan keadaan ekonomi keluarga juga sangat-sangat mengkhawatirkan, hanya sekedar untuk bertahan hidup. Sejak tahun itu selesai sekolah SD, aku ikut bekerja sebagai kuli angkut di salah satu toko sembako yang jaraknya lumayan cukup jauh dari rumah. Itu juga atas kenalan Mbah Surah. Karena Abah terkenal di kampungku sebagai yang dituakan, dan kabar beredar Abah sering menyembuhkan orang sakit karena hal-hal yang aneh. Karena memang rumah Abah yang bersebelahan denganku, tidak jarang sekali bahkan ada tamu yang datang dari jauh sekedar untuk berobat. Sementara aku belum dan tidak mengerti hal-hal seperti itu. Dari tahun 1998 sampai 2004, aku menghabiskan masa bermainku untuk bekerja. Karena tidak ada pilihan lain, hanya itu untuk meringankan beban keluarga. Dan pada saat itu, dua kakakku juga bekerja sebagai kuli bangunan di luar kota. Berangkat dari rumah menuju toko menggunakan sepeda pemberian Abah tidak membuat aku harus bersedih, karena nasihat dari ayah dan ibu juga yang memberitahu bahwa keadaan ekonomi keluarga benar-benar sangat sulit. Dan aku benar-benar merasakannya juga. 3 tahun berlalu, seiring berjalannya waktu, aku sudah sangat terbiasa, bahkan menikmati sekali pekerjaanku, sampai Pak Mamat yang punya toko memberikan aku sepeda motor untuk sekedar dipakai dari rumah menuju tokonya saja. Karena kerajinan dan kegigihan aku juga mulai diajarkan teman satu kerjaanku untuk belajar mengemudi mobil bak yang biasanya digunakan untuk belanja dan mengantar pesanan jika jaraknya lumayan jauh. 3 tahun selanjutnya, tahun 2004, aku bahkan sudah menjadi sopir toko saja. Karena Pak Mamat sangat percaya padaku dan kebaikan beliau memang tidak bisa benar-benar aku lupakan, sangat berjasa sekali dalam hidupku. Lambat laun, setelah 6 tahun lebih, aku bekerja di toko itu. Keadaan keluarga mulai membaik, walau dengan waktu yang cukup lama. Tapi aku sangat menikmati apa itu perjuangan yang selalu Abah ajarkan padaku. Tiba pada suatu malam, di bulan ke-9, tahun ini 2004. Ketika aku pulang dan sampai di rumah, aku melihat rumah tidak biasanya. Terlihat ada Mang Karta, saudara dari ibu, yang aku tahu sebelumnya. Mang Karta kerja sebagai sopir di kota di salah satu majikannya, orang kaya. Ibu pernah bercerita padaku, ingat sekali. Assalamualaikum, ucapku sambil masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam. Nah, ini Purnama baru pulang, Kar. Mending ngobrolkan saja langsung pada anaknya, Kar, ucap bapak. Alhamdulillah, kebetulan sekali saya berarti, Kang. Udah gede sekali sekarang kamu, Pur. Lama sekali Amang tidak bertemu dengan kamu, sahut Mang Karta sambil tersenyum. Aku melihat ibu juga tersenyum, karena memang dari ukuran fisik aku terbilang di umuran sekarang besar. Maklum, mungkin karena pekerjaan tukang angkut barang dari kecil, jadi pertumbuhanku terbilang tidak sama dengan anak seumuranku. Iya, Mang, udah lama sekali. Lagi libur, Mang, pulang kampung, tanyaku sambil duduk di samping ibu. Begini, Pur, kondisi istri Amang yang semakin hari semakin menurun. Barusan bahkan Amang habis dari Mbah Surah. Amang mau tidak mau harus ada dulu setiap hari di rumah.
Masalahnya, kerjaan Amang jadi sopir di kota rumah majikan. Amang tidak bisa dilepas begitu saja. Malah Amang yang suruh cari ganti dulu sementara. Karena Amang udah tahun keempat kan sekarang kerja sama majikan Amang. Ucap Mangkarta menjelaskan. Ibu terserah kamu Purnama. Kalau kamu mau silakan ambil. Biar nanti urusan abah kamu bilang sama juragan itu. Lagian hitung-hitung kamu belajar juga kan? Sahut ibu menjelaskan dengan pelan. Tidak apa-apa, tidak usah terburu-buru juga Pur. Ini Amang minta tolong sekali karena cuma kamu ini yang Amang percaya. Apalagi dengar langsung dari istri Amang langsung. Lagian juga masih saudara, masa nawarin ke yang lain? Masih ada 2 hari lagi Pur, Amang tunggu keputusannya. Ucap Mangkarta. Setelah obrolan itu, Mangkarta lanjut pulang. Kemudian memang ibu juga menjelaskan sakitnya istri Mangkarta yang semakin menurun. Mangkarta adalah adik dari ibu aku sendiri. Jadi ibu tahu betul Mangkarta orangnya seperti apa. Tidak ada salahnya Pur, kamu coba dulu. Lagian bilangnya sementara juga. Kang Mamat majikan kamu di toko pasti mengerti. Lagian kamu pernah bilang sama bapak sesekali pengen nyoba kerja di kota bukan? Ini kesempatan kalau kamu mau. Ucap bapak menjelaskan. Iya pak, nanti aku obrolkan dulu dengan abah bagaimana bagusnya. Malam ini juga. Lagian mendengar istri Mangkarta sakit seperti itu kasihan. Aku juga menghargai sekali tawaran Mangkarta, percaya padaku pak. Jawabku dengan pelan mencoba memahami. Ibu tersenyum mendengarkan jawabanku dengan mengusap-usap kepalaku. Walaupun aku tidak mengenyam pendidikan, tapi aku banyak belajar dari abah. Bagaimana ilmu yang sesungguhnya berasal dari hati yang lebih dahulu. Maka dari itu, pertimbanganku selanjutnya terserah bagaimana abah soal tawaran pekerjaan itu. Selesai makan dan istirahat setelah sholat isya, segera aku berjalan ke rumah abah. Rumah abah hanya di sebelah rumahku, jadi hanya tinggal melangkah saja. Abah dengan segala kebiasaannya yang tidak berubah, di jam-jam seperti ini, pasti menghabiskan waktu sekedar membaca buku-buku lawasnya yang entah sudah berapa kali abah tamatkan bacanya itu. Terlihat sambil menghabiskan beberapa batang rokok. Memang terlihat betapa kesepiannya seorang laki tua yang sudah 5 tahun ditinggal nenek. Karena menghadap panggilan ilahi terlebih dahulu. Bah, ucapku sambil duduk di samping abah. Pur, lupa abah, kapan ketemu Kang Mamat itu majikan kamu. Katanya makasih banget, kamu kerjanya bisa diandalkan terus. Begitu. Ucap abah masih fokus matanya pada buku yang abah pegang. Oh iya bah, alhamdulillah. Bah, barusan Mangkarta adiknya ibu ke rumah nawarin kerja di majikannya yang di kota. Karena istrinya sakit, dia sementara mau tinggal dulu di kampung. Gimana ya bah, kalau kata abah? Tanyaku perlahan. Abah langsung menatapku sambil melepaskan kacamata yang frame sebelahnya sudah tidak ada itu. Udah ngobrol langsung kamu? Sebelumnya siang barusan Karta sama istrinya kesini, ke abah datang. Tapi kan abah bukan dokter Pur. Abah cuma tahu ramuan-ramuan dari herbal saja yang sudah lama abah pelajari dan meminta pada Gusti Allah untuk kesembuhannya. Ucap abah menjelaskan dengan tenang. Rokok di tangan abah hampir habis. Lalu abah meminum sedikit kopinya yang dengan tenang sekali menatap ke arahku. Aku tahu tatapan ini bukan sekali saja, karena ini adalah kasih yang abah berikan untuk cucu yang bisa terbilang paling dekat dengan abah. Ambil tawaran itu tanpa kamu tahu jawaban dari abah apa. Hati kamu bukan orang yang bisa menolak untuk membantu orang lain. Apalagi ini urusan saudara kita sendiri Pur.
Abah juga tahu kamu perlu pengamanan baru. Urusan ke Kang Mamat itu urusan Abah. Nanti Abah yang izin. Ucap Abah sambil menepuk pundakku. Bah, tapi ini kan beda. Purnama akan datang ke kota yang dari kampung ini saja pasti lebih dari 3 jam menuju kerjaan Kang Karta. Itu Purnama masih takut, Bah. Jawabku dengan sadanya, karena memang masih ada perasaan takut. Entah dari mana, tiba-tiba saja datangnya perasaan itu. Ketakutan itu wajar, Pur. Kamu pertama kali akan pergi meninggalkan kampung. Bapak, Ibu dan Abah, 2 kakak kamu. Sebelumnya juga begitu, waktu awal-awal pergi kerja ke luar kota. Keberanian yang sesungguhnya datang dari rasa takut yang harus dikalahkan, Pur. Ucap Abah dengan tegas. Aku tahu, Abah pasti sudah tahu keinginanku, apalagi tentang bosan. Pernah aku bicarakan sebelumnya pada Abah tentang kerjaan yang sekarang. Aku masih melamun bingung. Kadang begitu, manusia meminta saran setelah mendapatkan jawaban, masih saja bingung. Ucapku dalam hati. Jujur dan bertanggung jawab pesan Abahnya itu. Biarin bapak dan ibu kamu, masih ada Abah yang jaga. Ucap Abah. Kebalik seharusnya ibu, bapak dan aku yang jagain Abah. Hehehe. Jawabku sambil bersanda. Setelah obrolan malam itu, aku tidur di sofa rumah Abah, menemani Abah membaca dan sesekali menanggapi apa yang Abah bicarakan padaku. Karena memang sering sekali aku tidur di rumah Abah ini. Sudah tidak ada obrolan lagi tentang penawaran pekerjaan dari Mang Karta itu. Lagian benar kata Abah, aku harus mencobanya. Apalagi ini hanya sementara, pikirku. Bah, apa besok saja aku temani Mang Karta ya? Kasihan kalau dia nunggu-nunggu keputusan dari aku. Ucapku. Ya udah, besok kamu berangkat ke toko Mang Mamat. Abah ikut sekalian. Memang disuruh mampir ke tokonya juga. Jawab Abah sambil berjalan menuju kamar tidurnya. Karena malam semakin larut, waktu istirahat juga telah tiba. Di pikiran aku bukan tentang nantinya aku akan dapat majikan baru, menjadi sopir yang tidak tahu jalan dan lain-lain atau apapun itu. Lebih kepada rasa tidak enak pada majikan aku sekarang. 6 tahun bukan waktu yang sebentar. Dari mulai aku masih kecil sampai sekarang, Kang Mamat sangat berjasa. Dan besok dengan mendadak aku akan pamit. Masih belum terbayangkan, walaupun aku tahu majikanku pasti akan mengerti. Apalagi Abah yang izin langsungnya. Dan bakalan dijelaskan juga oleh Abah alasannya juga keadaannya seperti apa. Pagi sebelum aku berangkat kerja ke toko, ternyata Mang Karta kebetulan sedang mengobrol dengan bapak. Langsung saja aku iakan penawarannya itu. Dan terlihat Mang Karta lega mendengar perkataan aku itu. Dan aku berjanji sehabis pulang kerja akan berkunjung ke rumah Mang Karta, sekalian menjenguk Bienah, istri Mang Karta. Karena memang sudah lama tidak terlihat Bienah main ke rumah. Dan aku segera berangkat menuju toko. Di sepanjang perjalanan, Abah bercerita kagumnya padaku. Lalu jalan inilah yang memang aku lalui hanya menggunakan sepeda saja. Sementara sekarang sudah menggunakan motor. Sampai di toko pagi sekali, aku langsung bekerja seperti biasanya. Sebelum aku mengantarkan ke beberapa alamat menggunakan mobil bak yang sudah tidak muda lagi ini, Abah langsung berjalan menuju rumah Kang Mamat, majikanku, yang kebetulan rumahnya di belakang. Jadi tidak terlalu jauh. Sedang asik-asiknya memuat barang, tiba-tiba Kang Mamat manggil aku. Aku melihat Abah juga ada di samping Kang Mamat. Purnama, Abah sudah ceritakan semuanya. Memang sulit sebenarnya saya harus mencari lagi orang seperti kamu. Bagaimanapun, ada orang yang lebih membutuhkan, apalagi itu saudara kamu sendiri. Selesai dari kota sana,
Kalau kamu mau kerja di sini lagi, selalu terbuka untuk kamu. Lagian sudah seperti anak saya sendiri Purnama ini, bah. Ucap Kang Mamat. Terima kasih ya, Pak. Aku mengikuti saja gimana bagusnya kata Bapak. Ucapku pelan. Ya sudah, kamu selesaikan pekerjaan hari ini. Biarkan abah saya yang mengantar pulang. Sekalian silaturahmi sama ibu dan bapak kamu ya. Sekalian juga masih banyak yang perlu diobrolkan dengan abah. Jawab Kang Mamat. Segera aku melanjutkan pekerjaanku. Lega rasanya mendengar apa yang sebelumnya memang aku juga sudah mengira majikanku sangatlah baik sekali. Langsung aku menyelesaikan hari ini sebaik mungkin. Bukan tanda perpisahan, karena memang ini adalah pekerjaanku. Siang dan sore hari ini berakhir dengan cepat. Bahkan beberapa teman kerjaku tidak ada yang tahu tentang ini adalah hari terakhir di sini. Sampai pada aku mau pamit pulang seperti biasanya aku lakukan. Pur, ini bawah ada sedikit bingkisan buat keluarga di rumah. Dan ini ada sedikit bekal termasuk gaji kamu bulan ini juga. Ucap Kang Mamat. Segera aku terima dengan senyum yang sebenarnya aku ingin menangis dalam hati. Mau bagaimanapun tempat inilah dan keluarga Kang Mamat yang membuat keluarga aku dan aku terus membaik. Isi dalam amplop tidak aku lihat sama sekali. Tidak sopan juga, pikirku. Terima kasih banyak, Pak. Nanti juga aku bakalan kesini lagi. Kalau urusan Kang Karta sudah selesai, mudah-mudahan istrinya cepat sembuh, Pak. Ucapku. Iya, Bapak sudah tahu cerita semuanya. Bahkan tadi pagi juga sudah ngobrol langsung sama Karta dan melihat langsung kondisi Bienah. Memang kasihan sih, Pur. Bapak senang kamu bisa diandalkan. Kamu orang yang tepat. Bapak pesan satu aja, yang jujur ya, Pur, di sana. Ucap Kang Mamat. Baik, Pak. Purnama akan selalu ingat pesan Bapak. Terima kasih, Pak, sekali lagi. Jawabku. Itu motor bawa saja dulu. Biar besok atau lusa Bapak suruh orang untuk mengambilnya. Lumayan buat dipakai sama yang lain ya. Ucap Kang Mamat. Di perjalanan pulang, jujur baru kali ini aku mulai merasakan apa itu perpisahan. Hanya tentang kenangan-kenangan kebaikan saja yang aku ingat. Lumayan, waktu dan setiap perkembangan dalam hidupnya hampir setengahnya tumbuh dan berawal dari ini dan di sini. Tapi bagaimana, ada saudara yang benar-benar membutuhkanku sekarang. Walau secara nurani, sulit untuk anak kampung seperti aku harus ke kota. Tapi ini juga sebagian dari keinginanku yang teraminkan begitu saja oleh keadaan. Sampai di rumah sore ini, aku langsung kasih bingkisan itu dari Kang Maman kepada ibu. Ibu terlihat senang sekali, apalagi aku ceritakan. Aku punya bekal untuk awal-awal bertahan nantinya di sana sebagai tabunganku. Kagetnya, ketika aku buka amplop dari Kang Mamat, nominal yang Kang Mamat berikan 3 kali lipat dari gajiku biasanya. Aku kasih senengannya kepada ibu untuk bekal di sini, karena bapak kerjanya bila mana padi mulai panen, baru memiliki keuntungan. Itu juga padi dari sawah orang lain. Pur, terima kasih. Semoga rezeki kamu di sana tetap lancar dan ibu doakan selalu kebaikan, selalu bersama kamu ya. Ucap ibu sambil meneteskan air mata. Iya, Bu, doakan ya. Sebelum tidur malam ini, aku siap-siapkan baju dan segalanya yang perlu aku bawa. Karena kata Mang Karta, barusan ke rumah sore di mana sebelum aku pulang disuruh istirahat saja. Di luar dugaan, besok pagi aku harus berangkat langsung ke kota. Pagi yang tidak biasanya aku tunggu datang lebih cepat. Sinar cahayanya adalah semangat baru untuk sesuatu yang nantinya juga semuanya baru. Kalau kata abah aku, tantangan terbesar mengalahkan rasa takutmu. Biar keberanian itu benar-benar aku dapatkan dan aku rasakan. Mang Karta pagi buta sekali
ternyata sudah ada di depan rumahku. Setelah mendapatkan nasihat dari ibu dan juga bapak, hanya tentang jujur yang selalu mereka ucapkan. Segera aku pamit begitu juga kepada Abah. Abah hanya menepuk pundakku dan tersenyum. Ini tidak biasanya Abah menunjukkan hal yang seperti barusan, pikirku. Setelah 2 ojek yang kebetulan masih teman Mang Karta tiba, segera aku dan Mang Karta pergi dengan ojek yang berbeda, saling mengikuti. Perlahan aku meninggalkan rumah dan kampung halaman, tapi aku pasti tahu bagaimana cara nanti untuk kembali. Kembali membawa sebuah pengalaman baru yang jauh dari keegoisan dariku, memang sangat membutuhkannya. Turun dari ojek setelah melewati 3 kampung halaman, karena memang rumahku adalah paling ujung. Lumayan cukup lama dengan jalan yang sangat jauh dari kata bagus. Akhirnya sampai di mana jalan utama untuk segera menaiki angkutan umum. Aku cukup hafal jalanan sampai di sini karena bekas pekerjaan aku yang sebelumnya mengantarkan sembako-sembako ke warung-warung. Mang Karta masih belum berbicara apapun, hanya saja aku melihat seperti ada beban. Terlihat dari caranya mengisap rokok yang sangat-sangat tidak tenang sama sekali. Setelah perjalanan memakai angkutan sekitar 45 menit lebih, akhirnya aku dan Mang Karta sudah ada di dalam bus untuk menuju ke Kotaka, di mana kata Mang Karta kota itulah pusat industri berada. Dari awal obrolan, Amang belum cerita apapun, Mang, mengenai pekerjaan di sana. Tanyaku tiba-tiba begitu saja ketika sudah duduk di dalam bus. Iya Pur, nanti saja Amang jelaskan semuanya di rumah majikan saja. Sambil Amang kasih tahu semuanya ya, ucap Mang Karta. Tapi kenapa raut wajah seperti menyimpan sesuatu? Berbeda sekali dari biasanya. Tidak seperti barusan ketika di angkutan umum. Banyak cerita soal lokasi rumah di kota industri itu. Oh, iya baik Mang, jawabku Mami, mungkin biar sekalian. Mang Karta terlihat sangat lelah dan perlahan memejamkan matanya sambil bersandar di kursi penumpang. Di sepanjang perjalanan, aku banyak melihat sesuatu yang baru, orang-orang baru yang satu bus denganku. Tapi perasaan tidak enak ada sedikit dalam hati. Namun entah apa dan kenapa tidak bisa aku pahami sama sekali. Hanya melihat ke bagian sebelah kaca bus, satu persatu memandang berubah. Bismillah saja, ini pengalaman baru, ucapku dalam hati, untuk menguatkan dan melawan rasa yang aneh itu aja. Hampir 3 jam dan sekarang jam 10 pagi. Aku dan Mang Karta baru saja turun dari bus. Mang Karta belum sama sekali membicarakan apapun. Aku mengikuti langkah Mang Karta dan langsung menaiki angkutan umum lagi. Mang, ini kotanya? Tanyaku. Iya Pur, maaf, aman di jalan barusan benar-benar lelah, kurang istirahat. Ini kotanya Pur, kamu hafalkan saja angkutan ini sama bus jurusan tadi. Lagian gampang kan ya? Jawab Mang Karta. Iya Mang, sudah hafal aku. Oh iya, masih jauh Mang dari sini? Tanya aku. Segera angkutan umumnya aku dan Mang Karta tumpangi berjalan dengan pelan, sambil menaikkan penumpang yang lainnya juga. 20 menitan paling Pur. Kalau pagi begini biasanya suka macet, jawab Mang Karta singkat. Aku terpesona dengan orang-orang di sini yang begitu sibuk dengan dirinya sendiri. Berbalik sekali dengan di kampung, bertegur sapa adalah kebiasaan dan di sini tidak. Maklum, tidak semuanya mengenal, pikirku. Di sini, adaptasi dengan kebiasaan di kota harus cepat Pur. Semua punya kesibukan masing-masing, jadi bakalan acuh semuanya. Hehehe. Bisik Mang Karta. Iya Mang, suasana baru buatku. Mudah-mudahan aku bisa Mang dan cepat terbiasa, jawabku. Tak lama
Angkut berhenti. Setelah Mangkarta bilang, kiri. Ayo turun Pur, ucap Mangkarta. Langsung aku kembali mengikuti langkah Mangkarta. Dan Mangkarta membayar ongkos angkutan umum itu. Nah, ini dia perumahannya Pur, ucap Mangkarta sambil berjalan. Ini gerbangnya Mang, tanyaku terkesima melihat besar sekali. Atau mungkin baru pertama saja. Iya, ayo jalan kaki. Lumayan ke dalam, bahkan paling ujung rumah tempat Amang kerja, sahut Mangkarta. Semakin berjalan mendekat ke arah pos security, lalu Mangkarta menegur Pak Anton dan Pak Rudi sekalian memperkenalkan aku. Selanjutnya, aku yang menjadi sopir menggantikan Mangkarta. Setelah basa-basi sebentar, aku dan Mangkarta, siang dan terik, matahari yang semakin panas, berjalan melewati beberapa rumah di perumahan ini. Rumahnya besar-besar, mewah saling berdekatan. Bahkan aku tidak mengerti kenapa orang-orang harus buat rumah sebesar ini, ucapku dalam hati. Nah, di ujung sana Pur, rumah majikan Amang setelah lapangan buat olahraga itu, ucap Mangkarta sambil jalan. Yang warna putih tua itu Mang, tanyaku. Benar, ayo sebentar lagi. Maaf ya kalau capek Pur, ucap Mangkarta. Tidak lama setelah jalan sekitar 20 menitan, sampai di depan rumah majikan Mangkarta. Sama besarnya dengan rumah-rumah barusan aku lewati. 2 lantai dan gerbangnya besar sekali, hampir 3 meter lebih. Mungkin. Aku masih terkesima melihat ke kanan dan ke kiri. Keluar gerbang saja sudah besar sekali. Pasti isi rumahnya banyak orang. Mangkarta langsung memencet bel yang sudah tertempel di samping pagar beberapa kali. Tidak lama ada suara orang yang membuka gerbang. Terlihat tidak muda lagi, hampir seumur dengan ibuku di rumah. Kirain siapa? Tumben Kar, hari ini kirain mau besok. Gimana kondisi istri kamu di kampung? Ayo masuk. Alhamdulillah gitu-gitu aja nah. Doanya ya. Ini yang pernah aku ceritakan, yang akan menggantikan aku di sini sementara itu. Namanya Purnama, ucap Mangkarta sambil memperkenalkan aku. Segera aku bersalaman dengan Bina. Bina ternyata asisten rumah tangga di rumah ini, bareng dengan Mangkarta sebelumnya. Bina bahkan sudah hampir 8 tahun tinggal di rumah ini. Begitu Bina memperkenalkan diri padaku. Aku dibuat sangat terkejut dengan bangunan rumah ini. Masih seperti rumah Belanda modern pada zaman sekarang. Bangunannya sangat rapi dan mempesona. Aku langsung masuk, tidak melewati pintu utama, karena begitu mewah dan megah. Bina dan Mangkarta juga. Aku masuk melewati pintu garasi, dan sudah ada 3 mobil yang masih tertutup oleh sarungnya itu. Mobil-mobil yang nantinya akan aku rawat mungkin ini, ucapku dalam hati. Setelah melewati gerbang, langsung saja aku masuk ke dalam halaman dapur, dan banyak sekali bunga-bunga indah di sini. Dan yang bikin takjubnya lagi, ada pohon yang tidak terlalu besar di halaman dapur. Pantas saja siang hari yang begitu panas di sini sangat nyaman, karena bagian atap yang sengaja dibuka mungkin ya Mang, tanyaku sambil duduk di belakang dapur menunggu Bina membawakan minum. Iya Pur, di sini biasanya Amang kalau malam merokok sambil ngopi sebelum tidur. Nanti kamar itu yang akan kamu gunakan, kamar bekas Amang. Sambil menunjuk kamar yang di sebelahnya ada musola. Tidak lama Bina datang membawakan minuman dingin yang sangat segar sekali. Kemarin ibu nanyain kamu, katanya 3 hari lagi. Enggak tahu bapak duluan yang datang ke sini, pulang atau ibu,
Udah pengen ada yang jemput di rumah saudaranya. Bibi bilang aja, besok juga datang. Untung hari ini kamu sudah di sini sama Purnama ini, ucap Bina sambil duduk. Nanti Purnama aja yang jemput. Pur, Bina ini selama kamu di sini anggap saja adalah ibu kamu ya. Kerja di sini Purnama hanya pagi. Setelah mengurus bunga, punya ibu. Panasin mobil. Tinggal tunggu nanti perintah ibu saja ya. Karena bapak biasanya suka diantar jemput sopir perusahaannya. Sesekali kalau ada tamu dan lain-lain, buka tutup gerbang juga, ucap Mangkarta menjelaskan. Dan membuatku tidak sulit. Itu pekerjaan yang biasa aku kerjakan di kampung. Lagian sudah lama juga tidak mengurusi bunga. Terakhir waktu kecil sekali, sebelum nenek meninggal. Di rumah ini hanya bapak dan ibu saja, Mang. Tanya aku karena penasaran, rumah sebesar ini hanya untuk berdua saja. Tiba-tiba si Ina terkejut dengan pertanyaanku. Entah kenapa tatapannya langsung mengarah ke arah Mangkarta. Aku merasa bersalah dengan apa yang aku tanyakan. Makanya dari kampung Amang belum bisa jelaskan. Biar di sini saja langsung dengan Bi Ina yang lebih enakan. Tidak apa-apa Bi, jelaskan saja semuanya. Purnama sudah cukup dewasa dan aku sangat percaya pada dia, ucap Mangkarta dengan santai. Aku merasa tidak ada yang aneh dengan pertanyaanku. Kenapa Mangkarta dan Bi Ina jadi sedikit canggung seperti ada yang tidak enak untuk dijelaskan. Jadi begini Pur, ruangan kita hanya di sini saja. Dapur dan garasi juga halaman depan. Selebihnya jangan masuk ke dalam ya. Rumah ini ada 2 lantai. Lantai bawah ada 4 kamar. Di lantai atas ada 3 kamar. Karena Bibi percaya kamu dari cerita mamang kamu orangnya seperti apa. Silakan saja kalau mau lihat atau sesekali masuk ke dalam. Tapi saran Bibi, janganlah ya, ucap Bi Ina menjelaskan dengan perlahan. Oh baik Bi, aku mengikuti saja bagaimana bagusnya menurut Bibi dan ama aku ini. Lagian tujuan aku di sini untuk bekerja, jadi aku tahu pasti ada aturan yang harus aku ikuti Bi. Jadi Bibi tenang, aku bisa diatur Bi. Hehehe, ucapku. Mangkarta hanya tersenyum mendengarkan apa yang kubicarakan pada Bi Ina. Alhamdulillah Bibi jadi tenang. Dan satu lagi, ini yang lebih penting dari aturan pertama tadi. Di atas ada Nek Raras yang sedikit sakit. Ibunya dari Ibu Sekar, yaitu majikan perempuan. Hanya Bibi saja yang biasa mengantarkan obat dan makan di jam-jam tertentu. Sisanya tidak diperbolehkan oleh ibu dan bapak. Hanya sekedar menemani saja pun. Purnama tidak perlu bertanya kenapa, karena Bibi hampir 8 tahun di sini. Juga dia bertanya, pasti ibu selalu langsung beranjak pergi dan Bibi sudah tidak mau lagi bertanya soal itu, ucap Bibi menjelaskan dengan perlahan agar mungkin aku memahami dengan benar-benar. Saya cukupkan dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan cerita ini di video selanjutnya. Saya Mang Iko pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.